Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Fadilah Lutfi dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Hari ini saya akan melakukan simulasi pengujian keamanan terhadap website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini kita akan melakukan 3 tahapan, yaitu pertama adalah reconnaissance atau pengumpulan data. Lalu ada tahap kedua itu scanning, dan yang tahap ketiga itu gaining access. Nah, bisa dilihat bagian websitenya. Ini website yang akan kita coba untuk gaining access, yaitu Diskop UKM Kalbar Province Prof. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, bisa untuk tahap pertama reconnaissance, yaitu kita harus mengumpulkan data. Nah, seperti ini kita bisa lihat kan, untuk nyari subdomain, alamat IP, lokasi server, dan informasinya. Nah, setelah saya masukkan domainnya, di sini bisa kita lihat dia websitenya sudah terdaftar resmi ya, dan yang mendaftarkannya pun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan dia memiliki IP address ini, bisa kita lihat di IP address ini, dan dia lokasinya pun ada di Kalimantan Selatan. Bisa kita lihat dari data ini, bisa kita lihat untuk pengumpulan data di tahap awal. Lalu kita bisa lanjut ke tahap kedua. Di sini tahap keduanya yaitu kita melakukan scanning. Ini melakukan scanning dan mencari port yang terbuka, lalu layanannya seperti apa, OS-nya, dan potensi keretakan. Oke, ini untuk balik lagi kita untuk websitenya. Lalu kita bisa lihat di sini, setelah saya coba untuk scan menggunakan tools Nmap, di sini bisa kita lihat sini ada beberapa temuan yang saya lihat, yaitu pertama dari mulai ini ya, ini seperti ini kan, portnya untuk domainnya ada di port 53, lalu ada port 80 dan port 443, yaitu port yang menjalankan web servernya. Web servernya sendiri itu bisa kita lihat di sini menggunakan extension dari Chromebook sendiri. Nah, portnya di sini kita bisa lihat tuh menggunakan web server yang namanya KD. Oke. Untuk port 80 dan port 443. Lalu ada port 3322 yang ini. Ini adalah port yang melihatkan layanan SSH-nya. Lalu setelah saya lihat lebih dalam, nih, seperti ini kan nih, lihat menggunakan OpenSSH 9,6, lalu dengan sistem operasinya Linux, bisa kita lihat ya Linux. Oke. Selanjutnya kan kita melihat bagian keretanan dari website tersebut. Nah, saya sudah melakukan uji coba untuk melihat keretanannya. Bagian keretanannya itu cukup berbahaya, karena di sini setelah saya perhatikan lebih baik menggunakan Nmap, dia bisa terkena dengan beberapa tools sederhana yang bahkan mungkin itu bawaan dari OS yang memang diperuntukkan untuk penetration testing seperti Kali Linux. Contohnya itu seperti ada pertama Slow Loris, lalu yang kedua juga ada namanya Hydra. Nah, kayak gimana sih untuk penyerangan Slow Lorisnya itu? Saya jelaskan. Untuk penyerangan Slow Loris itu
seperti ibaratnya kita datang ke sebuah kafe, lalu kita memesan minuman dan tempat duduk, tetapi kita tidak pernah memilih mau pesan apa, sehingga dia akan terus-terusan terjadi di posisi seperti itu, yang itu akan membuat servernya down. Itu seperti serangan namanya DOS atau ya bisa kita bilang DOS itu ya. Lalu ada juga sistem namanya Hydra, yang dimana Hydra ini setelah terjadinya DOS dan server cukup down, hingga Hydra bisa dilakukan dengan cara dia tuh seperti pencuri yang mencoba semua kombinasi kunci pintu gitu loh. Dia mencoba ratusan password sampai menemukan yang cocok untuk menembus keamanan dari website ini. Itu yang bisa saya dapat temukan. Dan lanjut untuk tahap ketiga, bagian gaining access. Di sini saya sudah mencari seperti yang tadi dari scanning itu sudah saya jelaskan tentang cara-cara untuk menggaining aksesnya. Hanya saja sangat disayangkan saya tidak bisa melakukannya karena yang pertama alasannya adalah kita memerlukan izin dari pemilik website tersebut atau dinas UKM-nya itu, karena memang ini tindakan yang ilegal menurut saya untuk meretas website pemerintah. Itu yang pertama, sehingga saya tidak bisa melakukan peretasannya. Lalu jadi saya hanya bisa menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menembusnya secara sederhana. Seperti itu. Nah, baik, untuk tahap ketiga sudah saya jelaskan. Seperti itu. Itu banyak celah yang bisa kita tembus sebenarnya karena websitenya itu sendiri memang sudah cukup lama dan usang. Lalu untuk kesimpulan dari saya sebenarnya ya untuk website ini, yaitu dia perlu diupdate lagi sistem operasinya dan software servernya, karena memang sudah sangat lama tidak ada update terbarukan untuk servernya seperti kayak gini kan. Oke, lalu terus kita bisa tambahkan lagi proteksi terhadap serangan brute force, karena di sini saya mendapatkan untuk masuk menjadi admin, dan di sini kita tidak ada pemblokiran sehingga brute force bisa dilakukan. Bisa kita lihat di sini kan untuk domainnya, domain dengan port 333 seperti bagian gaining access yang sudah tadi saya coba di bagian scan. Nah, port 333 ini terbuka. Tuh, jadi untuk perlindungan brute force mungkin bisa dilakukan karena orang lain kalau tahu ini bisa tembus. Terus lalu juga seperti tadi bisa saya bilang dari scanning tadi yang sebelum-sebelumnya, banyak port-port yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga itu mungkin bisa ditutup aja portnya. Nah, jika admin jika admin sistem ini melihat video dari saya, semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi yang belajar keamanan cyber juga kan. Lalu segitu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.